Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza, Guru BK di SMP Negeri 7 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dunia mungkin bisa menjatuhkanmu, tapi hanya engkau yang bisa memutuskan untuk terus tetap menderita atau memilih untuk memantul kembali lebih tinggi. Kekuatan bukan apa yang terjadi pada dirimu, tetapi bagaimana cara engkau meresponnya. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang trampolin. Tumbuhkan resiliensi melalui menara buku dan surat untuk diri sendiri. SMP Negeri 7 Kandangan bukan sekedar lembaga formal. Terletak di Jalan Bugandang, Gambah Dalam, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah ini adalah kawah candra di muka bagi remaja yang tumbuh di persimpangan budaya agraris, religius yang kuat dengan modernitas gadget di genggaman. Gen Z sering dijuluki sebagai generasi yang terlihat indah namun mudah hancur saat terkena tekanan. Fenomena ini terlihat nyata dalam keseharian, seperti murid-murid sering membandingkan kehidupan nyata dengan gaya hidup mewah di layar ponsel. Kesenjangan ekspektasi. Banyak murid yang merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga, namun tidak memiliki alat mental untuk menghadapi kegagalan ataupun konflik. Layanan bimbingan klasikal dimulai dengan energi positif, seperti sapaan khas hello, hai, 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 hello, sampai dengan menanyakan kabar pada hari itu. Permainan ini bukan sekedar adu tinggi menara, melainkan sebuah metafora visual tentang bagaimana manusia bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar suasana kelas lebih menyenangkan. Media yang digunakan adalah buku. Buku adalah simbol ilmu, beban sekaligus fondasi. Buku tersebut melambangkan model diri pengalaman, ilmu, dan prinsip yang kita miliki. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4 sampai dengan 5 orang. Ini melatih dukungan sosial. Saat suasana kelas makin seru dan menara mulai menjulang tinggi ataupun roboh, inilah puncak dari dinamika permainan. Saya mengambil posisi sebagai observer, di mana topeng Gen Z apakah akan menunjukkan reaksi menyalahkan? Selain itu juga memperhatikan ekspresi apa yang nampak. Apakah terlihat lesu, ataupun menyerah, ataupun semakin semangat untuk membangun sebuah menara. Reaksi ini menandakan daya lenting emosional yang mereka miliki. Ketika permainan selesai, saatnya kita menghubungkan permainan dengan realita. Seperti ketika menara mereka roboh, bagaimana perasaan yang dialami, apa reaksi pertama yang muncul dalam diri. Inilah yang melatih mereka mengenali emosi negatif tanpa tenggelam di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan kehidupan ketika menghadapi kegagalan, maka mereka harus bangkit kembali. Inilah esensi resiliensi belajar dari kegagalan.
Selain melalui permainan, saya juga memberikan tontonan video untuk lebih memperdalam pengetahuan. Namun di setiap jatuh, ada kesempatan. Penguatan Saat melalui surat aku untuk diri jatuh sendiri, nanti, untuk aku dibuka akan kembali ketika mereka sedang runtuh, aku atau kuat ketika karena dunia mereka sedang tidak baik-baik saja. Dampak dari Jangan implementasi jurus tumbuhkan resiliensi ini mulai terlihat seperti perubahan pola pikir. Murid mulai memahami bahwa gagal adalah data. ya. Mereka melihat kegagalan sebagai menara yang roboh, yang bisa disusun kembali dengan strategi yang baru. Peningkatan solidaritas sosial, resiliensi ini bukan hanya tentang kekuatan individu, tetapi tentang bagaimana kita saling menopang saat teman kita rapuh. Di sekolah, jumlah konflik fisik ataupun verbal di sekolah mulai menurun. Guru BK tidak lagi dianggap sebagai polisi sekolah yang mencari kesalahan, melainkan sebagai arsitek mental. Murid merasa nyaman dan menyenangkan saat bimbingan ataupun konseling berlangsung. Orang tua merasa lebih tenang dan terbantu karena anak-anak mereka menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tekanan remaja. Selain itu, orang tua dapat mengadopsi prinsip resiliensi ini dalam pola asuh di rumah yang dilakukan dengan pertemuan terkait parenting. Berbagai praktik baik ini mendukung pencapaian indikator kinerja utama dalam bidang karakter dan kesehatan mental. Implementasi jurus tumbuhkan resiliensi ini dapat menjadi model yang dapat direplikasikan di sekolah lain, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai guru bimbingan dan konseling, tugas kita memastikan setiap murid memiliki akar yang kuat, seperti pohon galam, yang tumbuh di rawa, meski terendam air, ia tetap kokoh berdiri tegak.